Assalamualaikum Bu. Eh, Perkenalkan, nama saya Perawat Egy Sukardiawan, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terhadap ibu ya, berupa penyuluhan tentang eh, nutrisi ibu hamil. Nah, untuk pertama sesinya ada beberapa sesi. Pertama pembukaan, kedua isi, ketiga penutup. Ya, yang isi ada pengertian, manfaat, kemudian faktor-faktor, dan juga kebutuhan nutrisi ibu hamil. Baik Bu, langsung saja ya Bu. Pertama, pengertian nutrisi. Nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsi, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dan sistem tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Nutrisi pun harus diimbangi dengan gizi yang seimbang untuk kebutuhan ibu dan janin selama masa kehamilan demi mempertahankan kesehatan. Nutrisi dengan gizi seimbang bagi ibu hamil adalah keadaan keseimbangan antara zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Apa sih manfaat nutrisi ibu hamil? Yang pertama, sumber energi bagi ibu dan janin. Dua, membantu pertumbuhan, perkembangan jaringan dan organ. Tiga, melindungi ibu terhadap infeksi dan penyakit. 4, membantu memfungsikan semua sistem secara memadai termasuk pada janin. 5, mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu. 6, mempercepat kesembuhan luka-luka setelah persalinan. 7, sebagai cadangan masa laktasi. Faktor yang mempengaruhi nutrisi ibu hamil. Yang pertama, suhu lingkungan. Pada dasarnya suhu tubuh dipertahankan pada suhu 36,5 sampai 37 derajat Celcius untuk mempertahankan metabolisme yang optimum. Adanya perbedaan suhu antara tubuh dengan lingkungan, maka tidak mau tubuh harus menyesuaikan diri demi kelangsungan hidupnya, yaitu tubuh harus melepaskan sebagai panasnya diganti dengan hasil metabolisme tubuh. Makin besar perbedaan antara tubuh dengan lingkungan, maka akan semakin besar pula panas yang akan dilepaskan. Yang kedua, usia. Usia diperlukan untuk menentukan besaran kalori serta zat gizi yang akan diberikan. Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orang tua dalam pemberian nutrisi anak balita. Yang ketiga, pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan yang ke arah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang dari individu, kelompok, atau masyarakat. Yang keempat, status kesehatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, status ialah keadaan kedudukan seseorang. Status kesehatan seseorang kemungkinan sangat berpengaruh terhadap nafsu makannya. Kemudian selanjutnya, kebutuhan nutrisi ibu hamil. Kehamilan menyebabkan banyak perubahan pada tubuh ibu. Perubahan itu menyesuaikan tubuh ibu pada keadaan kehamilannya. Perubahan itu pun terjadi pada kebutuhan nutrisi yang harus terpenuhi oleh ibu hamil, karena nutrisi tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh sang ibu tetapi juga dikonsumsi oleh sang bayi, janin. Jadi nutrisi yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan janin di dalam kandungan. Adapun kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi oleh ibu dalam masa kehamilan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kalori, 2 protein, ketiga vitamin. Nah, vitamin tersendiri banyak jenisnya diperlukan selama kehamilan dan jumlah tertentu. Di antaranya ada vitamin A untuk pertumbuhan janin yang dibutuhkan dalam jumlah tertentu, tidak berlebih karena dapat berbahaya bagi kesehatan janin.
Sangat dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin A yang bersumber dari sayur dan buah-buahan seperti mangga, tomat, wortel, dan aprikot. Vitamin B1 dan B2 serta niacin untuk proses metabolisme tubuh, vitamin B6 dan B12 untuk mengatur penggunaan protein, vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi selama hamil atau mencegah anemia, vitamin D pada susu dan olahannya serta kacang-kacangan menopang pembentukan tulang, gigi serta persendian janin, dan vitamin E untuk pembentukan sel-sel darah serta melindungi lemak dari kerusakan. Baik, itu Bu dari saya. Apakah Ibu mengerti? Ya, mengerti. Ibu bisa ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Jadi gini ya, gimana sih supaya anak saya dalam kandungan itu sehat, jadi harus memakan apa sih makanan yang baik untuk ibu hamil? Baik, saya akan menjawab ya. Makanan untuk supaya janin dalam tubuh ibu, dalam kandungan ibu sehat. Yang pertama, makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung vitamin A dan B ya, gitu. Mungkin itu sih ya. Oh, begitu. Dicukupkan sekian ya, dan dari tadi saya sampaikan kepada ibu. Kalau itu terima kasih atas waktunya ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.